Prabu Harjuna Sasrabau seri 274 Rama Bhargawa. Kedua orang titah kekasih dewa yang sakti mandraguna kini telah saling berhadapan. Di tangan mereka telah ditenteng senjata pusaka yang menjadi sifat kandel masing-masing. Kedua pusaka yang tiada duanya di muka bumi, bahkan di kahyangan pun tidak. Hari masih terlalu pagi. Marilah kita uji kedikdayaan kedua pusaka kita Sang Prabu, berkata Romo Bhargawa. Baiklah, aku ladeni kehendakmu Romo Bhargawa, saut Sang Prabu Harjuna Sasrabau. Bersiaplah Sang Prabu, berkata Romo Bhargawa. Kemudian keduanya mengambil jarak beberapa depa di antara mereka. Sekejap kemudian dari panah Bhargawastra meluncur panah berapi, dan hampir bersamaan dari senjata cakra meluncur pula panah serupa. Sekejap kemudian terdengar ledakan keras dan berpedarnya nyala api. Kedua panah api itu saling berbenturan, namun tidak hanya berhenti sekali, tetapi berurutan terus-menerus. Demikian pula dari senjata cakra, tak putus-putusnya. Ledakan pun terjadi di tengah antar keduanya. Duar, 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 duar. Tak putus-putusnya. Romo Bhargawa berhenti sejenak. Sekejap kemudian meluncurlah puluhan anak panah berapi secara bersamaan. Namun hampir berbarengan, Prabu Harjuna Sasrabau melakukan hal yang sama. Akibatnya, puluhan ledakan terdengar hampir bersamaan. Jumlah anak panah berapi yang diluncurkan oleh Romo Bhargawa semakin lama semakin bertambah, namun senjata cakra mampu mengimbanginya. Jika puluhan anak panah berapi itu tidak tertahan dan menerjang pepohonan hutan, hutan itu pasti akan terbakar. Namun hal itu tidak terjadi. Romo Bhargawa berhenti sejenak. Sang Prabu Harjuna Sasrabau membiarkannya untuk memberi kesempatan kepada Romo Bhargawa melancarkan serangan berikutnya. Sekejap kemudian, dari ujung anak panah Bhargawastra meluncurlah puluhan ular berbisa ke arah Prabu Harjuna Sasrabau. Namun sekejap kemudian, dari ujung senjata cakra beterbangan burung-burung Garuda. Burung-burung Garuda tersebut kemudian melahap habis ular-ular berbisa tersebut. Bahkan kini, burung-burung itu bersiap untuk menyerang Romo Bhargawa. Namun kemudian, dari ujung panah Bhargawastra meluncur pasar-pasar kecil yang menerjang burung-burung itu. Burung-burung ganas itu pun habis diterjang pasar-pasar yang melesat dari panah Bhargawastra. Romo Bhargawa berhenti sejenak. Sang Prabu Harjuna Sasrabau kembali memberi kesempatan kepadanya untuk melancarkan serangan apapun. Senjata cakra akan mampu mengimbangi dan bahkan bisa mengungguli panah sakti Bhargawastra yang dilepaskan dengan gandewa yang sangat besar itu. Romo Bhargawa menyadari bahwa senjata cakra memang merupakan senjata yang sangat ampuh. Tak ada satupun yang akan mampu menandinginya. Bahkan senjata para dewa di kahyangan sekalipun. Namun Romo Bhargawa justru tersenyum. Dengan demikian, impiannya untuk gugur di tangan titisan yang Bathara Wisnu akan terwujud dan swarga loka terbuka baginya. Ia pun tahu bahwa senjata cakra tersebut berasal dari Yang Bathara Wisnu.
Ia akan sangat bangga jika gugur karena diterjang senjata yang sangat ampuh itu. Sang Prabu, tak ada senjata apapun yang akan mampu menandingi kedahsyatan senjata cakra. Panah Bargowastro andalanku ini pun tak akan mampu. Kini saatnya membidikkan senjata pusaka kita, masing-masing ke sasaran yang sesungguhnya, diri kita, berkata Romo Bargowo. Apapun yang kau kehendaki, akan aku ladeni Romo Bargowo, saut Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Sesungguhnya saat itu udara di padang tandus sangat menyengat. Sang Bagaskoro sedang tepat di atas ubun-ubun kedua orang kesatria sakti Mondraguna yang sedang beradu senjata pusaka. Padang tandus yang gersang membuat udara semakin terik. Wajar jika tempat itu tetumbuhan sulit tumbuh dengan subur. Namun hal itu tak dirasakan oleh kedua titah yang sakti mandraguna tersebut. Saat yang sangat mendebarkan, kedua orang titah yang sakti mandraguna tersebut kini telah mengarahkan senjata masing-masing ke arah lawannya. Kedua senjata yang sangat ampuh tiada duanya. Ilmu kekebalan sehebat apapun, tak akan ada yang mampu menahan kedahsyatan kedua senjata pusaka tersebut. Bersambung. Manusia bisa merencanakan, namun dia yang menentukan.